Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala habibina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi ajma'in wa ba'du. Usini wa ayyakum ayyuhal hadirun bitaqwallahi wa ta'atihi bi ayyafalul khairat wa yastanibu anis sayyiati mastata'tum la'alakum tuflihun wa ba'du. Bapak Ibu jamaah Masjid Az-Zikra yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, baik yang offline maupun yang online, mari kita mulai majelis ilmu ini dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala seraya mengucapkan kalimat tasyakkur biqaulina alhamdulillahirabbil alamin atas limpahan nikmat yang diberikan Allah kepada kita semuanya. Semoga dengan mensyukuri nikmat tersebut, kemudian janji Allah yang selanjutnya akan memberikan berbagai macam kenikmatan kepada kita semuanya, terwujud, terrealisasi dalam kehidupan kita setelah mengikuti kajian ini. Mari kita lanjutkan dengan bersalawat kepada Nabi, dengan membaca Allahumma salli ala Sayyidina Maulana Muhammad. Majelis ilmu ini sudah kita buka dan semoga semuanya kita ikhlas mengikutinya dan bersiap mendapatkan rahmat, ampunan, keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala Jalla wa ala. Ngaji kita hari ini adalah bab yang ke-18, Al-Muhadaratus Saminatu Asyarah. Pertemuan yang ke-18 masih surat Al-Baqarah, temanya Ahkamur Radha', hukum menyusui. Kalau kemarin kita habis ngomongin perceraian, ini menyusui. Semoga yang hadir offline ini sudah menikah semua. Ini kayaknya fikih keluarga ya, hukum menyusui. Surat Al-Baqarah ayatnya 233. Wal walidatu yurdi'na auladahunna khawlaini kamilain liman arada ayyutimmar radha'ah wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf la tukallafu nafsun illa wus'aha la tudarra walidatun biwaladiha wala mauludun lahu biwaladihi wa 'alal warisi mislu zalik fa in arada fisalan an taradin minhuma wa tashawurin fala junaha 'alaihima wa in aradtum an tastardi'u auladakum fala junaha 'alaikum idza sallamtum ma ataitum bil ma'ruf wattaqullaha wa'lamu annallaha bima ta'maluna basir. Wal walidatu, dan ibu-ibu atau yang melahirkan anak, yurdi'na, mereka disuruh menyusui, auladahunna, anak-anak mereka, haulaini kamilain, 2 tahun yang sempurna. Liman arada ayutimmar radha'ah, bagi siapa saja yang ingin menyempurnakan persusuannya. Wa 'alal mauludil lahu, dan wajib bagi para suami, rizquhunna, memberikan rizki kepada istri yang sedang menyusui, wa kiswatuhunna, dan memberikan pakaian kepada istri yang sedang menyusui, bil ma'rufi, dengan yang baik. La tukallafu nafsun, tidak diberikan beban kepada masing-masing jiwa, kepada masing-masing suami, illa wus'aha, kecuali sesuai dengan kesanggupannya. La tudarra walidatun, tidak boleh membahayakan seorang ibu biwaladiha, dengan anaknya, wala mauludin lahu, dan tidak boleh membahayakan seorang suami biwaladihi, dengan anaknya. Wa 'alal warisi mislu dzalik, dan begitu juga tidak boleh memadharatkan, membahayakan ahli warisnya, sama dengan kewajiban suami dan istrinya. Fa in arada fisalan, maka jika keduanya, suami istri, fisalan, hendak memisahkan, bukan memisahkan kalau bahasa menyusui, kalau orang Jawa itu menyapih. Jadi fisalan itu artinya memisahkan, dikelas-kelaskan, tapi karena ini konteksnya menyusui, maka terjemahannya pakai bahasa Jawa adalah menyapih. Biasanya kalau orang menyapih itu pakai bahasa bohong-bohong.
susunya pahit, dikasih daun mauni, dikasih biji mauni, dikasih merah-merah, pokoknya biar anaknya itu takut gitu. Emang sampai tahun 2021 ini belum ada obat apa? Jadi anak kalau mau disapih nggak perlu dibohongi gitu kira masih. Yang paling baru kita tanya yang baru punya anak itu, menyusuinya nyapihnya bagaimana gitu? Automatically nggak mau atau pakai dibohong-bohongi pakai cara tradisional atau sudah ada obatnya hari ini kan perlu ditanya itu. Jangan-jangan masih dibohongin juga gitu. Wah ini susunya pahit, ini susunya gitu. Bohong seperti itu kan nggak diperbolehkan. Alhamdulillah saya punya anak 4, rata-rata nyusunya lewat dari 2 tahun. Ada yang 3 tahun, ada yang 3 tahun setengah, ada yang hampir 4 tahun. Susah disapihnya. Suatu hari anak yang nomor 3 kalau tidak salah itu pernah mau disapih pakai bahasa ilmu tradisional. Kita mintakan air ke Pak Haji gitu di daerah saya. Ya alhamdulillah ini anak karena sudah pernah ke Mekah juga barangkali ya. Itu nggak mau dimakan itu, dibuang itu. Seakan-akan dia ngerti bahwa ini minumannya, makanannya itu ada doanya kira-kira gitu. Enggak manjur juga itu disapih. Akhirnya manjur lewat doa kita sendiri. Kita bacakan Al-Fatihah, kita kasih air zam-zam, ya minta tolong sama Gusti Allah. Semoga ini anak disapih. Karena ayatnya berbunyi khaulaini kamilain. Ini sudah hampir 4 tahun masa enggak mau disapih. Alhamdulillah dikabulkan. Ya dengan sendirinya dia tidak mau nyusu aja gitu. Pokoknya enggak mau lah gitu. Ya alhamdulillah. Itu apa namanya? Dinamika menyusui. Jadi kalau tidak ada yang enggak ada yang tahu suami istrinya menyusui, itu berarti enggak punya dinamika kehidupan menyusui. Padahal ada Al-Qur'annya. Menyusui ini adalah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala jalla wa ala. Maka kalau hendak disapih Bapak Ibu, fisolan ya, antaradin minhuma. Nah, ada aturannya. Menyapih ini harus suka sama suka. Suaminya setuju, istrinya setuju. Sebenarnya yang paling pokok itu suaminya. Saya enggak mau nyusui. Ya suaminya harus berani bilang, wajib disusui. Enggak mau, kudu disusui, kira-kira begitu. Kalau enggak mau disusui juga, akhirnya kan tidak ada suka sama suka antar suami istri. Nah itu yang disebut dengan tudor, membahayakan anaknya. Nah suami harus punya ilmu, literasi menjelaskan bahwa menyusui ini gitu. Menyusui ini luar biasa. Air susunya tidak pernah ada bandingannya dengan susu-susu produk pabrik misalnya gitu ya. Mau mereknya apapun dah. Mau Pediasure, mau Nutrilon, mau SKM, enggak ada mereknya, enggak ada tandingannya gitu. Nah, itu kan ilmu itu. Nah, kadang-kadang egonya para ibu dengan tidak disusui, dengan macam-macam lah alasannya gitu ya. Merasa bahwa anaknya akan jauh lebih baik, kehidupannya lebih baik. Padahal kalau yang dicari lebih baik kan belum tentu. Kalau saran saya lebih baik wa in aradtum an tastardiu, dan jika kalian menginginkan antastardiu untuk disusukan auladakum, anak-anak kalian, maksudnya minta disusukan orang lain. Seperti Nabi disusui oleh Ummu Halimah. Nabi kan disusui bukan oleh ibunya, tapi oleh orang lain. Boleh, tapi kan tetap disusui oleh orang Bapak Ibu, bukan disusui oleh oleh pabrik dan lain-lain gitu. Artinya sama disusukan oleh orang gitu. Kemudian fala junaha alaikum idza sallamtum ma ataitum bil, tidak ada dosa atas kalian jika kalian memberikan apa yang kalian sampaikan kepada orang yang menyusui itu dengan ma'ruf, bayar mahal. Tinggal dihitung itu, kalau Pediasure itu satu botolnya misalnya 300-400 ribu sampai 500 gitu ya, yang 800 gram. Tinggal dihitung aja itu. Ini anak kalau doyan nyusu 800 gram itu paling kenceng 4 hari habis itu. 4 hari 800 berarti kalau 1 bulan ada 30 berapa itu? 5 jutaan. Ya bayar aja 5 juta lah. Lumayan kan? Bayar susunya doang 5 juta. Nah, daripada kerja gajinya 3 juta, menurut saya mendingan nyusui. Kecuali kalau dia kerja gajinya 500 juta sebulan, boleh kali ya. Tinggal nyari orang disuruh menyusui, monggo aja gitu. Karena menyusui ini nanti akan berkepanjangan dampaknya. Wattaqullaha, dan ketahuilah, wa'lamu, wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah, wa'lamu, dan ketahuilah, annallaha bima ta'maluna
basirun. Dan ketahuilah sesungguhnya Allah itu dengan apa saja yang kalian kerjakan maha melihat. Subjektisme tidak mau menyusui itu, dengan pertimbangan yang macam-macam itu Allah tahu. Kenapa enggak mau menyusui? Karena begini. Kenapa enggak nyusui? Karena begini. Terus Allah tahu. Akhirnya jangan sampai disalahkan anak kita kalau imunitasnya tidak hebat. Ini kan hari ini kita lagi diajak ngobrolin tentang meningkatkan imunitas lewat vaksin. Oh, anak-anak yang sudah disusui sempurna, imunitasnya pasti hebat, kuat, karena dia mendapatkan original produk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, gitu dong. Kalimatnya. Wal walidat jam'u walidatun bitai. Kata walidat adalah kata-kata jamak dari walidatun, ada taknya. Wal walid maknanya adalah al-abu, bapak. Jadi kalau al-walidat berarti adalah ibu yang melahirkan, karena ada tak marbutannya itu, ada taknya. Kemudian wal walidat maknanya adalah al-um, ibu. Wahuma, kalau dua-duanya istilah yang digunakan adalah al-walidani. Berarti kalau al-walidani kedua orang tua, bapak sama ibu. Sehingga ada hadis Nabi yang riwayatnya Bukhari itu, syaqa abdun adraka walidahuma. Jadi celakalah hamba yang menjumpai kedua orang tua, walidahuma, kedua orang tuanya. Itu yang ditulis dalam kitab Al-Lisan, ya, fil lisanil Arab. Lalu dalam kamus fil bahr, wa kana al-kas ayuqal walidun lakin qad udrika alal ab walid. Jadi khusus untuk bapak istilah yang digunakan adalah walidun. Lalu kalau diberikan taknya, diberikan tak walidat, itu fungsinya cuma al-farqu bainal muzakkari wal muannas. Untuk membedakan ini kata-kata muzakkar dan ini kata-kata muannas. Jadi kalau walid bapak, walidat ibu. Gitu. Walid bapak, walidat ibu. Min hasul itlaq al-lughawi, secara bahasa. Kemudian khawlain maknanya adalah sanatain min khali syai'idang qalab, 2 tahun Bapak Ibu. Fal khaul munqalibun minal waqtal ula ila sani. Khawlain ini perpindahan dari tahun pertama menuju tahun kedua. Berarti kalau redaksinya liman aroda hendak menyusukan anaknya secara sempurna, khawlaini berarti 2 tahun, dari tahun pertama sampai tahun kedua. 2 tahun sempurna berarti kalau 1 tahun itu 12 berarti 24 bulan menyusuinya. Kemudian Ar-Raghib menyatakan, Raghib Al-Asfihani Bapak Ibu, awal khaul as-sanah i'tibaran bin kilabiha wa dawrani syamsi fi mutalaiha wa magharibiha. Khaul adalah 1 tahun, hitungannya karena bin kilabiha dan kebalikan dari tahun itu. Wa dawrani syamsi dan perputaran matahari fi mutalaiha wa magharibiha, di masyrik sama maghribnya, waktu mataharinya kelihatan sama waktu mataharinya tidak kelihatan. Ngitungnya enggak usah lelah-lelah Bapak Ibu, setiap hari dilihat 1, 2 sampai sekian, enggak usah. Kita perhatikan aja dari yang pertama, ngitungnya gampang. Waktu lahirnya tanggal berapa, dikasih buletan, tinggal dihitung kalendernya, selesai 2 tahun. Tapi saya tidak tahu Bapak Ibu apakah menyusunya 2 tahun sempurna atau beberapa bulan saja. Karena ada ayat yang lain nanti yang menyatakan bahwa menyusui mulai hamil sampai menyusuinya itu kan cuman yang di surat Al-Furqan itu Bapak Ibu. Wasanal insana biwalidayhi hamalathu wa hamluhu wa fisaluhu salasina sahra, 30 tahun. 30 bulan. 30 bulan itu hitungannya mulai dari hamil kalau 9, menyusuinya 24, berarti kan lebih. 24 tambah 9 berarti 30, berapa itu Bapak? 24 tambah 6, 33 ya. Al-Qur'annya kan berbunyinya 30 bulan. Nah, para ulama menyebut 33 bulan itu 30 bulan itu untuk usia hamil sama usia menyusui. Kalau diambil menyusuinya 2 tahun sempurna 24 bulan, maka berarti hamilnya cuma 6 bulan. Prematur ya namanya ya.
Nah, kalau hamilnya sudah 9 bulan, maka kewajiban menyusuinya cuma 21 bulan. Sesuai dengan ayat ini Bapak Ibu, surat Al-Furqan itu, maka kewajiban menyusuinya tinggal 21 bulan, tidak sampai 2 tahun. Lah, bagaimana kalau ada bayi yang lahirnya 8 bulan misalnya, tinggal dikurangi. Kalau dia hamilnya 8 bulan, maka menyusuinya tinggal 30 dikurangi 8, 22 Bapak Ibu ya. 22 bulan begitu. Terus saja itu dihitung sendiri. Karena kata-kata wa hamluhu wa fisaluhu salasina syahra. Jadi hamilnya dan menyapihnya itu selama 30 bulan. Nah, dari ayat inilah kemudian hadir perdebatan para ulama apakah menyusui harus 2 tahun sempurna. Nah, 2 tahun itu sempurna. Kalau dikurangi dari 2 tahun ya tidak sempurna, begitu saja. Nah, kenapa tidak? Apakah berdosa? Jawabannya tidak berdosa. Kenapa tidak berdosa? Karena ada aturan yang lain, ayat yang lain yang menyatakan bahwa menyusui sama hamil dan menyusuinya cuma 30 bulan. Nah, itu yang jadi patokannya. Sehingga kalau ada orang menyusui kurang dari 2 tahun dan itu atas kerelaan hati, kesukaan suami dan istri, tidak apa-apa Bapak Ibu. Kemudian al-mauludu lahu al-ab li'anal aulad yasnuna ilal aba la ilal ummahat. Jadi kalau al-maulud lahu maknanya adalah bapak. Alasannya karena anak-anak itu dinisbatkan, dihubungkan nasabnya kepada bapak-bapaknya bukan kepada ibunya. Contoh, nasabkan disandarkan begini. Anak kan pasti yang disebut bapaknya. Misalnya ada nama Muhammad Ali Asy-Syaukani, yang terkenal kan Syaukani. Karena Syaukani ini sebenarnya adalah nama daerahnya, tapi nama bapaknya itu Muhammad itu. Kemudian misalnya nama Mariono Sutari gitu. Sutari itu nama bapak saya, Bapak. Jadi kan tidak mungkin ditulis namanya gini, Mariono Iryati gitu ya. Iryati itu ibu saya gitu kan. Ya sama dengan Bapak Ibu lah, nisbat bapak belakangnya pasti bapaknya kan. Nah, itu alasannya kenapa disebut dia al-maulud lahu. Jadi karena nisbatnya kepada bapaknya. Kemudian fisolan, ay fitaman anir rada. Fitam berarti apa? Mencabut, memisahkan. Wal fisal wal faslu al fitam, mencabut ya. Wa inna ma sumya al fitam bil fisal li annal walid yanfasilu anil ikhtida bila bani ummihi ila ghairihi minal aqwat. Karena pada waktu itu, kenapa dia disebut sebagai fisal, memisahkan, mengganti ya? Karena ibu setelah itu dia memberikan susu kepada anaknya itu dari yang lain. Artinya sarapannya lain, asupannya lain, minumannya lain. Jadi bukan dipisahkan berarti tidak dikasih makan minum Bapak Ibu gitu ya. Qala al-Mubarrad yuqalu faslul walad anil faslan wa fisalan wal faslu ahsan. Wal fisalu ahsan. Jadi yang dimaksud dengan menyapih Bapak Ibu adalah menyapih dari maknya, dari ibunya. Li'annahu idza infasala an ummihi faqad infasalat minhu fa bainahuma fisalun nahwal qital waz-zarab wa minhu sumya al-fasil li'annaha mafsul an ummihi. Artinya ya orang menyapih itu ini susunya dijauhkan. Susunya masih ada, cuman dia dihindarkan saja. Diganti yang lain, dialihkan yang lain. Maka biasanya menyapih itu kan habis minum susu diganti dengan air putih, susu kayak air zam-zam dan selanjutnya lah. Itu namanya menyapih, bukan berarti nggak dikasih minum Bapak. Ya. Lalu ada kata-kata tasyawur, musyawarah. At-tasyawur fil lughah istikhraj ar-ra'yi wa mislahu musyawarah wal musyawwarah ma'khudun minasyur wa huwa istikhrajul asal. Musyawarah itu artinya apa? Mengeluarkan pendapat dan sejenisnya. Mengeluarkan pendapat dan sejenisnya. Mengeluarkan pandangan, pendapat, argumentasi, memeras, itu pokoknya mengeluarkan sesuatu. Itu namanya musyawarah. Dalam bahasa yang lain, ma'khudun minasyur istikhrajul asal. Mengeluarkan madu. Artinya madu dipisahkan dari rumahnya, itu dimusyawarahkan, diambil yang baik-baik saja.
Bapak Ibu, jadi kalau musyawarah jangan ngambil jeleknya. Emang ada istilah jelek musyawarah? Ada. Orang rapat yang diambil jeleknya. Namanya voting. Voting itu kan belum tentu yang terbaik, Bapak Ibu. Gitu? Padahal kalau secara bahasa Arab musyawarah itu apa? Istikhraj al-asal, mengeluarkan madunya, mengeluarkan manisnya, mengeluarkan baiknya, mengeluarkan maslahahnya. Jadi kalau musyawarah itu bukan ngambil jeleknya. Kan ada musyawarah yang ngambilnya jeleknya. Harusnya ditinggalkanlah itu. Kemudian istikhrajur ra'yi bimuraja'atil ba'di ilal ba'di. Jadi kalau menurut Raghib Al-Asfahani, musyawarah adalah mengeluarkan pendapat dengan cara mengembalikan sebagian kepada sebagian yang lain dari pendapat orang lain. Syirtu al-asal idza astakhrajtu min mawadi'i. Saya mengeluarkan madu itu artinya apa? Ketika mengeluarkannya dari tempatnya. Jadi sini tempatnya madu dikeluarkan. Ini namanya musyawarah. Yang ini yang bagus ini madunya, itulah hasil dari musyawarah. Maka kalau bahasa Al-Qur'annya kan fa'idza azamta ya fatawakkal 'alallah. Kalau sudah punya ketetapan hati, sudah punya kesungguhan, sudah punya keyakinan yang hebat, ya bertawakallah kepada Allah. Jadi semua keputusan dalam musyawarah itu baik kok, Pak. Jadi keputusan itu tidak pernah jelek. Artinya baik pada saat diputuskan. Jadi kalau Bapak Ibu punya, kalau bahasanya RT itu, punya kebijakan di tahun 2021 A misalnya, itu A itu pasti terbaik pada waktu diputuskan. Tiba-tiba tahun 2002 kok tidak baik lagi, itu yang merubah sebenarnya adalah situasi dan kondisinya. Kalau keputusannya terbaik, gitu. Ya bolak-balik Bapak Ibu diajak ngomong negara. Jadi kalau dari zamannya Pak Harto, beliau bikin jembatan layang di Grogol, Semanggi itu. Waktu itu kan jadi ikonnya betul itu, sampai dimasukkan di dalam duit 50.000 pada waktu itu. Itu karena mungkin tol Semanggi itu tol layang pertama kali di Indonesia, yang sampai hari ini masih ada, Bapak ya. Akhirnya orang kan nggak akan pernah bertanya duitnya dari mana. Ternyata duitnya minjem. Jadi waktu Pak Harto memutuskan bikin jembatan layang lalu jadi ikon negara Indonesia, itu baik pada waktu itu. Setelah itu baru muncul dikritisi, biasa kan Bapak. Gitu. Nah, hari ini semua presiden juga sama. Pokoknya kudu ngutang aja pokoknya. Nah, ngutangnya itu pasti terbaik untuk presidennya itu. Wong yang ngutang bukan saya ini kok, kan negara yang ngutang. Habis itu nanti dia ganti presiden, yang ngurusin kan presiden selanjutnya. Buat apa ngutangnya? Bolak-balik dia mendapatkan amanah dari undang-undang bahwa presiden itu kudu memakmurkan, kudu membangun negaranya. Nah, cara bangunnya bagaimana? Kan itu saja. Akhirnya hari ini kita dikenalkan dengan pembangunan infrastruktur gede-gedean. Wah, ada LRT, ada MRT, dan seterusnya. Duitnya dari mana? Ngutang juga. Kan gitu. Nah, jadi maksud saya, musyawarah itu Bapak Ibu, itu pasti baik pada saat diputuskan. Bapak Ibu jangan pernah takut untuk bermusyawarah. Suami istri kudu musyawarah. Kapan musyawarahnya? Ya kayak Nabi Muhammad lah Bapak Ibu. Nabi Muhammad itu sebelum tidur itu pasti ngobrol sama istrinya dulu. Sebelum tidur ya, beliau selalu bercengkrama dengan istrinya untuk bertanya tentang kegiatannya. Bagaimana anak kita, bagaimana ibadahnya, bagaimana begitu-gitulah pertanyaannya. Itulah Nabi dengan para istrinya. Bapak Ibu silahkan musyawarah. Jadi kalau ada suami sama istrinya tidak pernah musyawarah, itu suaminya yang harusnya ditanya. Kok ada suami tidak punya waktu untuk musyawarah? Harusnya ditanya dong, maunya apa, sedang terjadi apa, mau punya agenda apa, itu kan perlu ditanya. Itulah musyawarah. Jadi jangan musyawarah pada waktu sudah genting masalahnya baru musyawarah ya. Terus tastardiu aitatlubu ar-radha li auladikum. Kalian meminta disusui untuk anak-anak kalian. Istardoa ay talabar radha, meminta disusui. Artinya Bapak Ibu boleh anaknya tidak disusukan sendiri, tapi disusukan oleh ibu yang lain, tapi bukan disusui apa sih bahasanya, susu kaleng itu apa istilahnya? Bukan disusui, ya susu kaleng lah kira-kira gitu ya. Artinya disusui orang, ya susu formula kayak gitu-gitulah. Pokoknya asli lah walaupun orang lain gitu maunya. Cuman kan masalahnya bagaimana ya cara mencarinya Bapak Ibu. Ada seorang ibu, dia punya anak
habis melahirkan. Kan yang namanya air susu ini kan keluar setelah melahirkan. Kalau air susu tidak keluar waktu dia melahirkan, kan ada juga kasus yang seperti itu. Maka disitulah dibutuhkan disusui oleh orang lain. Ada seorang ibu yang susunya Masya Allah banyak sekali. Ini kan bisa dia menghandle 2 orang anak, 3 orang anak, 4 orang anak. Menyusuinya itu loh. Kan dia cukup makan apa saja jadi air susu itu. Makan tempe jadi susu, daging jadi susu, daun katuk, bayam apalagi. Katanya sih susu semua itu. Makanya suami senang banget kalau istrinya lahiran pasti suruh istrinya makan daun katuk, bayam, katuk, bayam, geser dikit daun singkong. Dengan diiming-imingi apa? Ini sayuran yang akan banyak menghadirkan susu. Padahal kalau risetnya bilang apa? Yang bisa menghadirkan susu bagus itu apa? Konsumsinya ikan, daging, madu, kurma. Tahu tuh, kalau Indonesia bisa daun katuk saya juga nggak paham. Itu perlu riset berkelanjutan kali ya. Daun katuk, Bapak Ibu tahu? Mungkin karena murah, saya yakin begitu. Di samping murah karena adalah istrinya juga percaya gitu loh. Memang daun katuk paling cocok. Daun katuk sama tempe, tahu udah nyusui kan gitu ya. Padahal kalau dikasih daging istrinya juga lebih senang, saya yakin itu. Baik. Kemudian makna secara umum Bapak Ibu. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada ibu-ibu untuk menyusui anak-anak mereka selama 2 tahun sempurna. Ketika idza sya'al walidan itmamur radha. Ketika suami istri hendak menyempurnakan persusuannya. Kemudian wa anna 'alal walid kifayatul murdi allati taqumu bi irdai waladihi, dan wajib bagi seorang suami memberikan kecukupan kepada istri yang sedang menyusui. Ini bahasa kecukupan ini nafkah lahir batin nih Bapak Ibu. Bahasa kecukupannya adalah nafkah lebih ketika dia tidak menyusui. Kalau saya nyebutnya kenapa sampai disebut wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswah, itu ibu yang menyusui itu kalau dikasih makanannya lebih baik, pakaiannya lebih baik, itu yang keluar itu sayang semua itu. Tapi kalau dia sedang menyusui, yang keluar yang dikasih makanannya tidak baik-baik, maka yang keluar adalah air susu lengkap dengan emosinya, lengkap dengan amarahnya, lengkap dengan tidak ada kasih sayangnya. Mungkin pahit itu susunya. Anaknya dengan sendirinya tidak mau menyusui. Maka setelah ngaji ini disarankan bagi para suami, kalau istrinya menyusui, perhatiannya disuruh lebih. Habis melahirkan dikasih hadiah rumah baru 1, misalnya gitu loh Ibu. Habis melahirkan datang mobil baru 1. Pokoknya asal habis melahirkan lah. Jangan malah habis melahirkan belum dikasih apa-apa sudah mau nambah anak lagi. Nambah terus anaknya, cuman gak dikasih apa-apa istrinya. Misalnya begitu caranya Bapak Ibu. Jadi bahwa menyusui itu pekerjaan hebat karena taruhannya nyawa. Terus dia diselamatkan oleh Allah, kan perlu diapresiasi. Makanya Al-Qur'annya menyatakannya apa? Kiswah rizquhunna itu spesifik. Waktu dia menyusui ada rezeki, ada baju terbaik gitu. Wal infaqu 'alaiha, dan bapak-bapak disuruh memberikan nafkah kepada istrinya litakumu bi khidmati haqqal qiyam, supaya istri itu sanggup mengerjakan perannya menyusui. Bapak-bapak tahu enggak kalau istri menyusui itu makanannya banyak? Misalnya gitu. Istri itu kalau menyusui mau makan sebanyak apapun itu enggak jadi daging. Jadinya air susu diambil oleh emak anaknya. Makanya kalau ada emak-emak makanannya banyak waktu menyusui, itu wajar karena dimakan berdua sama anaknya. Habis makan lapar lagi, makan lapar lagi gitu. Jadi kalau ada istri sedang menyusui, suami disuruh ngasih makan yang banyak lah. Lengkap dengan makanan nasi, dengan lauknya, lengkap dengan cemilannya, lengkap dengan macam-macamnya, buah dan lain sebagainya. Itu kewajiban suami. Dan sepengetahuan saya, dengan keadilan dan takdir dari Allah Subhanahu wa taala, ketika ada seorang suami dan istri anaknya lahir, itu rezekinya tambah banyak sepengetahuan saya. Ada aja itu tambahan rezekinya karena anaknya itu. Dan biasanya anak ini rezekinya beda-beda. Ada yang satu banyak banget, ada yang satu banyak doang, ada yang satu ya lumayan lah kira-kira begitu ya. Nanti itu kayaknya sudah ngukur dari awal
gong akhirnya nanti beda-beda. Oh dulu ini anak lahirnya begini, gini. Nanti gong akhirnya sama itu. Waktu gedenya itu loh. Oh ya dulu memang dia mudah. Oh dia dulu memang sederhana, menyenangkan, menenteram. Sudah begitu. Tolong dicatat Bapak Ibu ya. Peristiwa ini kan ayat. Dicatat aja. Bapak Ibu punya anak berapa, waktu lahirnya seperti apa prosesnya, seberapa sulit tingkat penyelesaiannya, nanti Bapak Ibu bisa mengukur itu. Akhirnya ending akhirnya sama. Oh ya ini anak enggak nyusahin dan lain sebagainya. Wa takhfaduhu min adayat al-ayam, dan suami wajib menjaga dari kebutuhan sehari-harinya sang istri. Wa ayyakuna dzalikal infaq bihasbil ma'ruf wal qudrah wat taqah. Infak ini diwajibkan sesuai dengan kemampuan, kesanggupan. Tapi dengan catatan harus ma'ruf, tidak boleh uang mencuri dan lain sebagainya. Wa taqah li anna Allah Ta'ala la yukallifu nafsan illa wus'aha. Allah tidak memberikan beban kepada masing-masing orang sesuai dengan kesanggupan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memperingatkan ya kepada suami dan istri tidak boleh membahayakan keduanya kepada yang lain karena disebabkan anak. Fala yakhilu lil an tamtani'u an irda'il walad. Bagi seorang ibu tidak boleh melarang ya untuk tidak anaknya menyusu kepada ibunya. Hari ini ada loh Pak Ibu. Ada anak baru lahir karena nyusahin masukin ke mesin cuci kan gitu ya. Wah gila-gilaan sekarang itu. Itu gara-gara ibunya tidak sanggup aja. Enggak sanggup menyusui, nyusahin, repot dan lain sebagainya. Maka harus ada kasih sayang dari suaminya. Wah ini buah hati, ini kasih sayang, pokoknya harus disusui lah. Saya yang tanggung jawab, mama minta apa? Lah begitu loh Pak Ibu kira-kira. Pokoknya disusui, mama minta apa? Saya yakin kalau suami istri seperti ini komunikasinya, pasti istrinya menyusunya senang hati. Ya toh? Kemudian wa antakula lahu mislan utlub lahu ta'iri ghairi. Kamu carilah minuman dari selain saya, misalnya begitu. Wala yakhilu lil ab ayan za'al walid minha ma'arraghabatiha fi irdaihi. Dan suami tidak halal mencabut ya toh, ketika anaknya sedang menyusui terhadap susuan emaknya. Ini karena anaknya nyusu terus, suaminya enggak kebagian, itu juga tidak diperbolehkan, dipaksa dicabut oleh suaminya. Lah kan ada dua, tinggal ganti-gantian ya, satu sebelah, kan boleh begitu. Ini namanya membahayakan. Kalau lagi nyusu tidak boleh ditarik. Kan ada aja orang iseng itu. Lagi nyusu enak-enak dicabut, nyusu enak-enak dicabut. Ini alhamdulillah kalau Bapak Ibu punya istri yang luar biasa. Pokoknya kalau belum merem matanya ya tidak dicabut-cabut lah, kan begitu ya. Itu luar biasa, Masya Allah. Summa bayyana ta'ala anal walidain, kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kedua orang tua apabila hendak menyapih ke anaknya ba'da tasyawur wa taradi, setelah bermusyawarah dan saling menyukai, qabla tamamil khalil, sebelum sempurna 2 tahun, fala isma wala kharaj, maka tidak ada dosa bagi bapak dan ibunya. Idza ra'ya istighna'ut tifl an labani ummihi bil ghida, ketika kedua orang tua itu merasa sudah cukup anaknya dari menyusu ibunya. Fa inna hadza tahdid innama huwa limaslahah. Batasan 2 tahun ini Bapak Ibu tujuannya adalah untuk maslahah, untuk kebaikan anak kecil itu. Wa taf'id dararu anhu, dan menolak, menghilangkan mazharat dari anak, daya tahan tubuh. Jadi kalau masalahnya sudah kesampaian, anaknya sudah dirasa kuat, bagus, cakep gitu ya, ya sudah disampaikan tidak apa-apa. Tapi kalau belum, ya disusukanlah sempurna. Bolak-balik Bapak Ibu jangan bentar-bentar ngomong dosa mulu. Oh nyusui wajib, wajib betul. Tetapi bukan berarti implikasinya dosa kalau tidak disusui 2 tahun. Karena ini adalah sebagai maslahah. Kalau maslahahnya itu kebaikannya sudah muncul, ya sudah, karena tidak ada ancamannya neraka dan sebagainya, namanya bukan dosa gitu loh Bapak Ibu. Wal walidani adra annasu bi maslahati wa asfaqahum alaihi wa in aratum ayyuhal aba atat labu murdiatul li auladikum gharal bisababi ibaiha. Maka bagi kedua orang tua tidak ada dosa untuk meminta disusukan kepada orang lain karena air susu ibunya tidak ada.
Au ajza au araduha azawat, atau karena lemahnya sang ibu. Fala isma alaikum fi dzalik, tidak ada dosa. Dengan syarat Bapak Ibu memberikan kepada wanita yang menyusui itu ma itafaqtum alaihi minal ajr, yang disepakati dari opahnya. Fala tabkhasuha haqwa, jangan sampai membohongi kewajibannya kepada ibu yang menyusui itu. Maksudnya orang lain. Dibohongi itu apa? Disui susu sudah, bayarnya telat. Sebulan misalnya dibayar 5 juta tadi ya, ternyata setelah 1 bulan dia nggak dibayar. Padahal susunya sudah masuk ke dalam tubuh anaknya, jadi darah, dia bisa hidup sehat dan lain sebagainya. Gitulah. Fala tabkhasu anha, tidak boleh Bapak Ibu menyembunyikannya ya. Kemudian wala tughni bi irdaihi wala bi sairi su'uniha. Bapak Ibu, fa inal murdi idza lam tukrim la tahtamu bitifl wala tughni bi irdaiha. Kalau Bapak Ibu tidak memuliakan orang yang menyusuinya itu, maka sang ibu juga pasti tidak akan pernah memperhatikan kepada anak itu. Fa ahsinu muamalatuhunna liyuhassin umura auladikum, maka berbuat baiklah kepada ibu yang menyusui itu supaya urusan anaknya Bapak Ibu juga diperbaiki oleh ibunya. Lah kan, kalau ibu lagi nyusui pokoknya suami disuruh main cantik lah, dikasih sayang, diperhatikan dan lain-lain. Akhirnya sang istri menyusuinya itu dengan senang hati, dengan bahagia, penuh keikhlasan. Akhirnya yang keluar itu adalah tadi itu. Wattaqullah ayyuhal mu'minun, bertakwalah kepada Allah wahai orang yang beriman, dan ketahuilah sesungguhnya Allah muttali'u alaikum, akan memperlihatkan kepada kalian, la tukhfi alaihi, tidak ada yang bisa disembunyikan atas Allah apapun, min su'unikum, dari pekerjaan kalian, wa annahu mujazikum alaiha yaumaddin, sesungguhnya Allah akan memberikan balasan kepada kalian nanti pada hari kiamat. Hati-hati yang tidak menyusui. Kalau alasannya karena ego, emosi dan lain sebagainya, itu jelas nanti ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka harus ada ketetapan hati. Kan saya nggak ngerti ya kan. Ada sebagian ibu mau punya anak iya, tetapi menyusuinya tidak mau. Kadang-kadang bahkan ada orang baru menikah sudah ngomong gini, wah saya nanti kalau punya anak nggak menyusui. Allah lebih tahu Bapak Ibu, nggak dikasih anak. Iya toh? Jadi kalau ada lagi yang aneh-aneh, nanti saya maunya melahirkannya di rumah sakit yang bintang 5. Akhirnya lahirnya di bidan. Nggak usah aneh-aneh deh, ini bahasa sakral kalau saya nyebutnya. Urusan ibu itu bahasa sakral, apalagi lagi hamil. Cari yang mudah-mudah saja. Cari yang mudah, cari yang nyaman dan terbaik buat anak-anaknya. Pertama Bapak Ibu, tafsirnya nih ya. Di dalam ayat ini, warada al-amru bisighatil khabar lil mubalaghah. Di dalam ayat ini Bapak Ibu ada perintah, tapi teksnya itu kabar. Untuk apa? Untuk menekankan tentang persusuan itu. Jadi diperintah menyusui, tapi tidak pakai kata-kata furido, wala kutiba, atau yang lainnya. Tapi bentuknya kabar. Mana bentuk kabarnya? Wal walidatu yurdi'na. Kan kabar tuh Pak Ibu. Artinya Allah memerintahkan kepada para ibu untuk menyusui, tetapi perintahnya itu pakai redaksi dialog berita. Ini perintah dari Allah. Untuk apa? Menekankan. Wal jumlah dhahiruha al-khabar wa haqiqatuha al-amr. Secara teksnya ayat ini berbunyi kabar, tetapi hakikatnya adalah perintah. Seperti firman Allah, wal mutallaqat yatarabbasna, ayat yang sebulan yang lalu. Dan bagi istri-istri yang dicerai, mereka wajib menahan diri. Kan kalimatnya kabar itu, tapi perintahnya adalah disuruh menahan diri. Nah, ini usul fikih nih Bapak. Wa ta'bir anha bilafzi wal walidat duna qali wal mutallaqat awin nisa al mutliqah listifaiha nahwal aulad fusulan litolak alaihinna. Nah, jadi ada banyak dalam Al-Qur'an yang redaksinya tidak harus pakai kata-kata furido, tidak harus pakai kata kutiba, tapi maknanya wajib. Bapak Ibu kalau nyari dalam Al-Qur'an, misalnya masalah haji ya, karena sebentar lagi kita mau haji. Kan di masalah haji dalam Al-Quran misalnya ada firman begini, wa atimmu al-hajja wal umrata lillah. Mana kata furidonya, mana kutibanya, tidak ada.
sempurnakanlah. Di ayat yang lain kalimatnya walillahi 'alan nasi hijjul bait man istata'a ilaihi sabila. Tidak ada kata furidonya. Siapa yang menyatakan furido kutiba Nabi Muhammad SAW. Apa kata Nabi? Innallaha qad iftarada alaikumul haja fahaju. Sesungguhnya Allah telah mewajibkan kepada kalian untuk berhaji. Begitu. Puasa. Kalau puasa Bapak Ibu perhatikan ayatnya 183 redaksinya ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Telah diwajibkan wahai orang yang beriman kepada kalian untuk berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian. Wajib. Nah, tetapi kalau orang yang memahami ini adalah tekstualnya, kan itu cuman kutiba kan artinya ditulis tuh. Ada lagi dalilnya, Bapak. Makanya kalau Bapak Ibu sekarang dengar ada profesor kiai yang ngomong puasa Ramadan itu tidak wajib, itu cuman budaya, tradisi dari dulu yang kita boleh ngikutin, boleh tidak. Ada juga yang begitu. Kenapa alasannya? Karena kata-kata kutiba, tidak wujiba, tidak furido, gitu. Capek kadang-kadang ngomongin tafsir, Bapak Ibu. Enggak ada habisnya. Masing-masing pada ngomong itu. Bapak Ibu silahkan diyakinilah. Yang nomor 2, al-udul an qawlihi wa alal walid ila qawlihi wa alal mauludin lahu fihi latifatun wahya annal awlad yattabi'unal ab wa yaltahikuna binisbihi dunal Bapak Ibu, bahwa yang nomor 2, anak-anak itu dinisbatkan kepada bapaknya, bukan kepada ibunya. Maka ada wa alal mauludillahu fal mujib al muqtada lil infaq alal ummahat wal murdiat kaunil aulad lahum fa alaihinna tajibu an-nafaqah. Memang Bapak Ibu, hamil menyusui itu punya istri, punya wanita. Tetapi yang berkewajiban ngasih infak itu adalah suaminya. Maka nisbat anaknya itu pasti ke suaminya, bukan ke ibunya. Jadi kalau mau ego-egoan masing-masing tidak ketemu gitu, ya suami istri pasti bubar. Kalau nggak ada sayang, kalau nggak ada, nggak jadi orang menikah begitu. Kemudian yang nomor 3, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan sifat 2 tahun sempurna ini Bapak Ibu, daf'an lil majas alladhi yahtamilhu dzikrul haulain. Id yuqal uqimna indal fulan tilka asharatun kamilah wa illam yastakmiluha wa hiya sifatun taukid ka qouli ta'ala tilka asharatun kamilah. Jadi 2 tahun ini adalah sifat untuk menjelaskan bahasa yang paling sempurna. Kalau tidak 2 tahun ya tidak apa-apa. Tadi yang saya sampaikan, boleh 2 tahun berapa? 24 ya. 24 bulan kan? Bapak Ibu boleh dikurangi, boleh 22, boleh 21, boleh 18, boleh 12, boleh 10 dan seterusnya. Boleh. Selama Bapak Ibu sudah meyakini bahwa air susunya ibu istri kita itu sudah menyelamatkan, maslahahnya sudah hadir kepada anak kita, sudah. Gitu. Karena menurut medis lewat dari 2 tahun ternyata susu itu jadi racun Bapak Ibu. Setelah 2 tahun. Maksudnya racun yang masuk ke dalam tubuhnya anak kita. Racun itu mungkin nambah penyakit, sensitif sama virus dan lain sebagainya. Terus yang nomor 4, adhafal walid fil ayah ila kullun minal abwaini. Yang nomor 4, suami istri tidak boleh membahayakan terhadap anak-anaknya. Lital bil istiqtaf wal isfaq. Fal walid laisa ajnabiyan anil walidain, hadhihi ummuhu wa dzaka abuh. Suami istri pada saat anaknya baru lahir tidak boleh memisahkan. Ini bapakmu, ini ibumu. Jadi dua-duanya disuruh saling kerjasama Bapak Ibu ya. Kerjasama untuk memperhatikan anaknya. Caranya bagaimana? Istrinya menyusui, suaminya ngasih nafkah yang baik. Itulah kerjasamanya. Istrinya di rumah terus ngurusi bayinya, suaminya menghadirkan sesuatu yang luar biasa. Itu aja. Jadi harus ada istiqtaf ya, istiqtaf wal isfaq lil walidain. Faman haqqihima ay yashfaqa alaihi
termasuk kewajiban suami istri adalah menyayangi anaknya. Wala takunu al adawah bainahuma sababan lil idrar bil walad. Tidak boleh ada permusuhan di antara suami istri yang menjadi sebab membahayakan anaknya. Kasus Bapak Ibu, ini kasus yang terjadi di Papua. Ada seorang ibu melahirkan, ada seorang suami yang belum bekerja. Bayinya nangis terus, suaminya godek, ya dipenggal kepalanya. Masa bodoh. Itu ada di Papua. Ada di berita tahu ya. Artinya apa ini? Enggak ada komunikasi, suaminya mau tidur terganggu sama suara tangis bayi. Kalau dimatikan kan enggak ada suara tangis bayi. Ini namanya membahayakan. Maka suami yang istrinya sedang melahirkan, sudahlah, kalau memang lagi pusing, stres, duitnya enggak punya begitu, enggak perlu pakai emosi. Mungkin lebih baik minta maaf aja sama istrinya. Minta maaf tidak bisa ngasih makan enak. Nah, hari ini kita sedang diuji tempe tahu saja. Mungkin istrinya lebih bahagia. Oh, saya maafkan bang, enggak apa-apa. Kita percayalah sama Allah sebenarnya. Gitu dong. Jadi bukan emosi gitu. Bukan emosi apalagi marah. Kemudian idzafatul walid ila kullin minhuma listiqtafiha ilaihi walitunabbih ala annahu jadirun bi ayattafaqa ala istikhlasihi wala yanbaghi ayudarra bihi aw yatadarra bisababi. Suami istri tidak boleh ya membahayakan anak-anaknya karena alasan tidak mau menyayangi, memberikan kasih sayang dan selanjutnya. Yang nomor 5 Bapak Ibu, meminta disusukan kepada orang lain. Kalau Bapak Ibu sudah sepakat ya, suami istri sepakat untuk minta disusukan oleh orang lain, maka Bapak Ibu disuruh memberikan bayaran yang disepakati sesuai dengan tradisi budaya yang sudah ada. Ini saya belum tahu ya di Indonesia berapa bayarnya, saya belum tahu. Ada yang tahu? Kalau menyusui anak 1 hari berapa gitu? Ada yang tahu? Saya belum tahu. Mungkin yang tahu rumah sakit mungkin ya. Karena di rumah sakit setahu saya ada kasus seperti ini. Melahirkan nggak keluar susu, akhirnya minta disusukan orang lain dan itu boleh. Hanya saja karena ini adalah urusan berkepanjangan Bapak Ibu, kalau sudah disusukan kan berarti dia saudara sepersusuan. Nanti waktu dewasa tidak boleh menikah kan gitu. Sampai ini dibicarakan Bapak Ibu. Saudara sepersusuan itu bagaimana nih aturannya? Ada yang menyatakan walau hanya menyusu 1 tetes itu saudara persusuan. Walaupun ada yang menyatakan menyusunya selama 3 hari. Ada yang menyusunya sekian liter. Wah, macam-macam itu perdebatannya itu. Makanya kalau ada orang yang menyusui anaknya tetangganya itu hati-hati. Kalau tetangganya anaknya mau disusui sama dia, nanti bertetangga dia tidak boleh menikah karena sudah menjadi saudara sepersusuan gitu. Kalau laki perempuan nanti akan bermasalah. Kenapa bermasalah? Karena di dalam darahnya si anak ini ada 1 darah yang diberikan oleh 1 ibu. Kalau 1 darah menikah lagi, nanti pasti adanya problem. Karena menikah harus dengan orang lain. Jauh lebih baik kan gitu ya. Jadi kalau Nabi tinggalnya di Mekah, Madinah, nikahnya sama orang Persia, sama orang Kipti, sama orang Afrika, Persia, kan gitu. Lebih jauh lebih baik. Ya kalau di kita nikah orang Semarang sama orang Betawi bagus, kayak saya itu kan Semarang Betawi itu bagus, jauh. Semarang jauh daripada Jakarta kan, dulu, sekarang deket banget. Galaksi sama Kampung 2 terlalu dekat Bapak Ibu, biasanya cuma nyebrang Kalimalang doang, ya kurang jauh lah Bapak Ibu. Harusnya Galaksi sama Kemang, Jakarta Selatan bukan Kemang situ, kan jauh ya. Atau di tengah rumahnya lah, Galaksi sama Padang, Galaksi sama Madura kan jauh-jauh juga. Karena jauh lebih menarik daripada dekat. Kalau dekat itu ketahuan aibnya. Kalau jauh mungkin beda budaya, itu tidak ketahuan. Yang jelek di sini belum tentu jelek di sana. Nah, itu kan karena beda-beda budaya. Nah, menikahlah dengan yang jauh. Baik. Ini fikih hukum. Yang nomor 1 hukumnya. Mal muradu bil walidat fil ayah al-karimah. Apa yang dimaksud dengan walidat di ayat yang mulia ini? Ini perdebatan ternyata, Bapak. 1. Yang dimaksud dengan walidat di dalam ayat ini adalah khos bil mutlaqah, wanita-wanita yang dicerai. Yang menyatakan ini adalah Az-Zuhaq, Mujahid,
As-Sudi. Dalilnya mereka ayat yang sebelumnya itu ngomongin wanita yang dicerai. Wa hadhihi waradat aqibuha tatimmatun laha. Ayat ini tentang menyusui ini menyempurnakan ayat sebelumnya. Jadi yang wajib menyusui itu kalau istrinya dicerai dalam kondisi dia punya anak kecil, maka dia masih wajib menyusui. Nah, gitu. Jadi bukan anaknya jadi korban. Mentang-mentang cerai, anaknya dibawa sama bapaknya. Maka bapaknya nggak bisa nyusui. Kasihlah emaknya, gitu loh Bapak Ibu. Bi anallahu aujaba 'alal walid rizquhunna wa kiswatuhunna. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan untuk orang tua memberikan rezeki dan pakaian kepada istrinya. Walau kunna azwajan, walaupun istri itu lima kana hunaka hajah ila hadal ijab li anna nafaqah wajibatun 'ala zauj min azli zaujah. Memberikan nafkah ini wajib bagi seorang suami kepada istrinya. Summa ta'lil al-hukum bin nahyi anil mudarat bil walad yadullu ala anal murad bil walidat al mutlaqah li anna lati fi asmati zaujiyah la tudar walidah. Jadi kalau ada perceraian, anaknya tidak boleh dibahayakan. Anaknya enggak diurus, anaknya enggak disusui walaupun berpisah. Enggak boleh. Jadi anak harus dipegang oleh istrinya. Suami wajib ngasih nafkah. Nafkahnya itu kan untuk anaknya, gitu loh Bapak Ibu. Jadi tidak boleh membahayakan. Suami tidak boleh membahayakan anaknya, ibu tidak boleh membahayakan anak. Jadi anak menjadi pegangan. Yang nomor 2, bahwa yang dimaksud dengan walidat adalah istri fi hali baqa'i nikah, yang masih ada ikatan nikah. Maksudnya suami istri normal ya. Wa wa ikhtiyarul wahid kama naqalahu anhu Ar-Razi wal Qurtubi. Yang berpendapat ini adalah Ar-Razi dan Imam Al-Qurtubi. Dalilnya apa? Annal mutallaqah la tastahiqu al-kiswah. Wanita yang dicerai tidak wajib diberikan pakaian. Wa innama tastahiqu al-ujrah, akan tetapi wajib diberikan upah. Falamma qala ta'ala rizquhunna wa kiswatuhunna dalun ala annal murad bihinna al-ummahat az-zaujah. Ketika Allah berfirman wajib bagi suami memberikan rizki dan pakaian, berarti ini menunjukkan istri yang masih sah dipegang oleh suaminya. Kalau suaminya sudah dicerai, maka suami itu hanya berkewajiban memberikan upah saja waktu menyusui, bukan wajib memberikan pakaian, makanan lengkap dengan dadek bengeknya gitu. Halo Bapak Ibu, Indonesia ini berlaku enggak dengan fikih ini begini? Setahu saya kalau ada cerai ya cerai aja gitu. Anaknya masa bodoh? Iya. Ada juga cerai itu, anaknya masih kecil, kasih neneknya. Lah, kok enggak benar semuanya menurut saya Melan? Suaminya ngaco, istrinya tambah ngaco. Masa cerai anaknya dikasih neneknya? Yang benar bagaimana? Kalau menurut pendapat yang pertama, bahwa istri yang sudah diceraikan itu wajib menyusui anaknya. Suaminya disuruh ngasih nafkah. Pendapat yang nomor 2, bahwa istri yang masih tinggal dengan suaminya normal tidak ada perceraian, itu dia wajib ngurusin anaknya, tidak boleh membahayakan. Maka ada rezeki, ada pakaian, karena dia normal, tidak perceraian. Jadi yang dibicarakan oleh para ulama ini perdebatannya adalah wal walid ini apakah wanita yang sudah dicerai atau wanita yang masih ada ikatan pernikahan. Pendapat yang nomor 3, yang dimaksud dengan walidat adalah al-umum. Pendapatnya umum. Ai jami'ul walidat sawaun kunna muzawwijat au mutallaqat. Baik itu istri dicerai atau istri yang masih dalam ikatan pernikahan. Amalan bidhahiril lafzi, karena mengamalkan teksnya ayat ini, fahuwa amun wala dalilun ala takhsisihi, tidak ada dalilnya mengkhususkan ayat di atas. Wahya ikhtiyaru al-qadhi Abu Ya'la, inilah pendapatnya Abu Ya'la dan al-qadhi Abu Sulaiman at-Timsamki dan yang lain-lain. Wala ala hadal qaul huwa arjah. Nah, Bapak Ibu disuruh milih yang pendapat yang nomor 3. Pendapat yang nomor 3 menyatakan walidat yang dimaksud adalah umum, bermakna wanita yang sudah dicerai ataupun wanita yang masih dalam ikatan pernikahan. Gitu. Termasuk penulis kitab ini juga menyatakan rojih yang nomor 3. Wa qad dhahaba ilahi Abu Hayyan fil Bahr al-Muhit. Jadi kalau dikembalikan kepada umum,
maka kewajibannya jelas Bapak Ibu. Mau sudah dicerai ya harus dikasih nafkah, masih suami istri juga harus dikasih nafkah. Pokoknya anaknya jangan jadi korban dah, itu kesimpulannya. Jadi kalau anaknya jadi korban, entah karena cerai ataupun normal suami istri tapi tidak diurusin, kan tetap aja membahayakan anaknya. Itu yang tidak diperkenankan. Nomor 2 hukumnya. Hal yajibu alal irda'u walidiha. Apakah wajib bagi seorang ibu menyusui anaknya? Wa qala ba'dul ulama annahu yajibu alal irda'u walidiha li dhahri qouli ta'ala. Wajib bagi ibu menyusui anaknya karena dohirnya ayat ini, wal walidatu yurdina auladahuna fahuwa amrun fi suratil khobar. Ini adalah perintah dalam redaksi kalimatnya berita. Ini madhabnya Imam Malik, annar radha wajibun alal fi hali zaujiyah. Menyusui wajib bagi istri yang masih jadi istri sahnya. Fahuwa hakun alaiha, ini adalah kewajiban atas istri itu, idza kanat zaujah, apabila jadi istrinya. Au idza lam yuqabbil asabi sadyu gharuha, atau wajib ini bisa menjadi terus wajib kalau anaknya ini tidak bisa menerima susu ibunya. Au idza udima, tidak bisa menerima susu orang lain Bapak Ibu ya. Au idza udima al abu, atau ketika tidak ada bapaknya. Wastasnu min dzalika asyarifah bil urf amal mutalaqah talaqun binubuwah fala ridho alaiha. Kalau wanita itu sudah diceraikan, maka tidak boleh menyusui. Waridho ala zaud illa antasya'a ya irda'u wa ya ahakun walahu ajrah. Maka yang wajib menyusukan adalah wanita lain kalau istrinya dicerai. Dan bagi suami wajib memberikan opah yang sama dengan kesepakatan yang dibicarakan. Itu Imam Malik. Jumhur fuqaha mengatakan bahwa perintah di sini adalah menunjukkan sunnah, nadab, tidak wajib. Wa annahu la yajibu 'alal walidat irda'u walidiha illa idza ta'ayyanat murdi'an bi an kana liyuqabbil ghaira sadyaha. Menyusui sunnah. Menjadi wajib kalau anaknya ini tidak menerima air susu kecuali susunya dia. Jadi kalau sadyah itu sebenarnya bahasa Jawanya, sadyah itu adalah pentilnya Bapak Ibu. Jadi dia tidak menerima pentilnya itu. Maaf Bapak Ibu ya. Ternyata pentilnya model-model. Ada yang akhirnya bayi baru lahir itu tidak muat. Ada. Kok Ustaz tahu? Ada yang cerita sama kita. Bukan istri saya banyak, bukan. Ternyata beneran ada model. Jadi Bapak Ibu bersyukurlah kalau punya istri, sadjunnya itu ya ukurannya itu normal lah. Jadi ke anak bayi. Kalau bapaknya berapa sih mungkin masuk ya Bapak Ibu. Ini bayi baru lahir loh Bapak Ibu. Kan karena dia terlalu besar, akhirnya bayinya itu baru masuk itu udah muntah-muntah. Nah, kalau kasusnya begitu loh Bapak Ibu, maka tidak wajib. Kalau sang bayi atau tidak bisa jalan itu, waktunya udah habis. Kadang-kadang ada aja kita lagi ngaji lagi asik, ini mikrofonnya dimatikan ya. Baik, mana Pak? Kalau kasusnya seperti ini, jadi kalau sadyunnya itu kebesaran atau apa sajalah karena nggak keluar air, maka kan biar tidak kena dosa Bapak Ibu. Maka menurut jumhur fuqaha, perintah di dalam ayat ini itu menunjukkan lin nadab, bukan wajib. Karena kalau wajib semuanya nanti kena dosa, kan gitu. Lah, au kana al walid ajizan an istijar dhairuhu. Menjadi tidak wajib lagi kalau suaminya lemah secara ekonomi, nggak bisa bayar orang lain. Tuh, nggak wajib juga. Ya toh? Au qadrun au qudira walakinahu lam yajid dhairuhu, atau dia sanggup tetapi tidak menemukan untuk membayar opah ibu lain yang menyusui. Ya, ini peristiwa-peristiwa fikih kan begini, berubah sesuai dengan kondisinya. Jadi jangan dipaksakan, oh kudu disusui, tidak bisa lah Bapak Ibu.
Beli susu disesuaikan dengan ukurannya kita. Kalau kuatnya SGM ya SGM, kalau kuatnya Pediasur ya Pediasur, di bawahnya Pediasur Nutrilon, bawahnya Nutrilon apalagi gitu ya Mas. Banyak banget tuh urut-urutannya itu. Menyesuaikan aja, nggak harus dipaksakan. Lah ini suaminya kerjanya nggak terlalu keren kok nyusunya Pediasur. Ya insya Allah stres itu suaminya, asal pulang udah ditagih susu 500.000, 2 hari 500.000, gajinya 1 juta. Habis 1 bulan buat beli susu 2 hari, 28 hari gimana? Ngamuk-ngamuk itu suami, pusing aku ngurusin kamu terus. Ngeliatin anak sih enak waktu nyusu gitu, cuman yang ngeluhnya itu loh Pak Ibu, duitnya nggak ada. Ini namanya fikih Pak Ibu. Jadi tidak boleh dipaksakan. Ya alhamdulillah itu susu mereknya macam-macam Pak Ibu. Mulai dari yang murah sampai yang termahal, ada semua itu. Nah, yang paling enak itu Bapak Ibu punya suami, punya istri yang susunya itu keluar bagus itu loh. Itu aja, itu udah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Gimana caranya nyari itu Ustaz? Ya pakai doa lah Bapak Ibu. Pakai doa, pakai ikhtiar, pakai amal soleh lah. Baik, nomor 3. Masa menyusui al-mujib litahrim. Ma hiya muddatur radha al-mujibul litahrim, yang diwajibkan Bapak yang hanam. Dhahabat jumhur fuqaha Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad la anna ar-radha alladhi yata'allaq bi hukmut tahrim, menyusui yang berhubungan dengan hukum haram adalah wa yajri bihi majran nasab, yang melalui hubungan nasab. Yuhramu minar radha ma yuhramu minan nasab, yang diharamkan dari persusuan diharamkan juga atas nasab. Wa huwa makana fil haulain, ini yang ada 2 tahun. Wastadalu biqouli ta'ala wal walidatu yurdina haulaini kamilain. La ridho'a ila makana fil haulain, tidak boleh menyusui, tidak ada persusuan kecuali 2 tahun saja. Wa dhahaba Abu Hanifah ila anna muddatur radha al muharrim sanatain wa nisfu. Lebih dari 2 tahun haram. Bapak Ibu, menurut Abu Hanifah yang disusui 2 tahun setengah sudah dilarang. Alasannya wa hamluhu wa fisaluhu salasuna sahra. Nah, alasannya tadi ayat yang tadi saya sampaikan. Menyusuinya dan hamilnya itu 30 bulan. Kalau 2 tahun sempurna berarti kelewatnya banyak. Batas maksimumnya itu adalah 2 tahun, ya toh. Minimumnya ya tadi 30 bulan itu dibagi 2, dibagi masa menyusui sama masa hamil. Tiba-tiba ini 2 tahun setengah. Maka Abu Hanifah menyatakan itu dilarang. Wasahih yang pertama, haulaini kamilin wa hadza yadullu ala anna la hukma lahu irtidaul maulud ba'dahu. Tidak boleh ada persusuan setelah 2 tahun. Waliqalihi alaihi salatu la ridha illa makana fil khan, tidak boleh ada persusuan kecuali 2 tahun. Bagaimana kalau 2 tahun belum mau disapih? Istri saya sebenarnya sudah nolak itu Bapak Ibu. Asal ditanya, berapa ini nyusunya? Udah 2 tahun. Udah disapih lah, belum mau. Akhirnya dibawa, dikasih obat, dikasih doa, belum mau juga. Akhirnya ya tadi pakai ilmu tawakal. Ya sudah diserahkan sama Allah Subhanahu wa taala. Mungkin karena maknya saja. Menyusui itu katanya hobi. Wanita itu kalau sudah hobi menyusui bahagia. Terus hukum yang nomor 4, masalah nafkah. Nafkah orang yang menyusui. Ala wujibin nafkah lil murdi ala zauj. Wajib memberikan nafkah kepada istri yang menyusui bagi suami. Nafkah yang dimaksud adalah sesuai dengan kondisi suaminya, keluasan dan kesempitannya. Alasannya la tukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak ada batasannya di sini Bapak Ibu. Berapa banyak? Yang nomor selanjutnya nomor 5, mal murad min qad alal waris mislu dzalik. Orang ahli waris juga tidak boleh menyusahkan anaknya. Wa qala ba'dhum al murad al waris al maulud ay warisus sabi law mata. Kalau kedua orang tuanya meninggal, maka ahli waris tidak boleh menyusahkan anaknya itu juga. Artinya dia harus mencari persusuan orang lain yang terbaik untuk anak kecil itu. Bapak Ibu, pagi hari ini dapat ilmu apa? Nomor 1, wajib bagi seorang ibu menyusui anak-anaknya. Karena air susunya ibu itu terbaik, ya toh? Yang akan menghadirkan kasih sayang kepada anaknya yang sempurna. Sebenarnya adalah asfaq ini Bapak Ibu. Kasih sayangnya yang sempurna itu. Jadi kalau ada anak enggak disusui, jangan sampai nanti dia balas dendam. Kecilnya enggak pernah disusui, orang tuanya tua, dia tidak mau datang juga. Jangan marah-marah jadi orang tua begitu. Wajar lah itu. Nomor 2,
nasabul aulad lil aba, nasabnya anak-anak itu ke bapaknya. Wal aba ahaku bita'ahud wal himayah wal infak. Alasannya karena suami itu lebih berhak untuk memberikan nafkah, pemeliharaan dan penjagaan kepada keluarganya. Yang nomor 3, nafkah adalah sesuai dengan kesanggupan yang dimiliki oleh para suami. Asran wa yasran, dalam kesulitan maupun kemudahan, tidak ada paksaan dalam hal ini. Nomor 4, nafaqatus shaghir tajibu ala warasihi inda faqdi abihi. Nafkahnya anak kecil itu dibebankan kepada ahli waris ketika tidak ada bapaknya, li'annal ghurum bil ghanami. Artinya kalau orang tuanya meninggal, maka yang berhak menafkahi adalah kakek dan neneknya. Nomor 5, menyapih anak kecil itu sebelum 2 tahun boleh, ketika itu dilakukan dengan musyawarah dan keredaan kedua orang tua. Semoga bermanfaat buat kita semuanya. Bagi yang sedang punya anak, ini jadi motivasi untuk menyusui. Bagi yang belum dihadirin anak, menjadi motivasi untuk memiliki anak. Yang sudah kelewat semua ya tinggal baca doa. Semoga anak-anaknya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.